Shalom, bagaimana kabar saudara-saudari hari ini? Semoga sehat dan selalu diberkati Tuhan Yesus. Saudara-saudari, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita meminta pertolongan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk kesempatan di mana kami dapat belajar firman Tuhan. Saat kami belajar firman Tuhan, berilah kami hikmat dan pengetahuan yang baru. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, nats yang datang bagi kita pada saat ini terambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 19b sampai pada ayatnya yang ke-25. Firman Tuhan berbunyi demikian. Di bawah perikop, Saulus dalam lingkungan saudara-saudara. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga, ia memberitahukan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, "Bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala?" Akan tetapi, Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Beberapa hari kemudian, orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Sungguh pun demikian, pada suatu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Saudara-saudari, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang mau membaca, mendengar, merenungkan, dan mau melakukannya dalam hidup hari lepas hari. Saudara-saudari, melalui pembacaan firman Tuhan hari ini, saya mengambil sebuah tema kecil yaitu mengasihi musuh. Saya ulangi, tema kita pada saat ini yaitu mengasihi musuh. Saudara-saudari, dalam kehidupan orang-orang percaya, seringkali kita jumpai bahwa tidak mudah untuk menerima dan memaafkan musuh kita sebagai saudara, karena apa yang dilakukannya sangat menyakiti hati kita, sehingga kita merasa sulit untuk menerima apalagi mengasihi musuh kita. Saudara-saudari, hari ini melalui Barnabas, kita dapat melihat bahwa ia mau menerima dan mengasihi Saulus. Kalau kita melihat dalam pembacaan sebelumnya, Saulus sangat membenci dan mau membunuh setiap pengikut Yesus, tetapi hal ini tidaklah menggetarkan Barnabas untuk menerima dan mengasihi Saulus, karena Barnabas menyadari bahwa Saulus juga adalah saudara sepelayanan dalam Kristus yang telah dipanggil oleh Kristus sendiri. Barnabas menerima keberadaan Saulus dengan tulus tanpa melihat apa yang telah dilakukan Saulus pada masa lalunya. Masa lalu Saulus tidak dijadikan sebagai penghalang atau tembok pemisah untuk saling mengasihi di antara mereka. Karena itu, Barnabas membawa Saulus kepada para rasul dan meyakinkan mereka bahwa Saulus benar-benar bertobat. Saudara-saudari, dengan sosok Barnabas ini, kita belajar tentang cara berpikir positif dan menerima serta mengasihi musuh kita dengan tulus dan ikhlas tanpa mengingat-ingat apa yang telah dilakukannya kepada kita walaupun itu terasa menyakitkan. Kita berusaha untuk menjauhkan pikiran negatif terhadap kebaikan musuh kita serta memberikan ruang bagi musuh kita untuk bertobat. Sebab itulah yang dilakukan Yesus bagi orang-orang yang telah memusuhinya, bahwa ia tetap mengasihi mereka. Saudara-saudari, jika kita mempunyai sikap demikian,
Niscaya semua orang akan merasakan kedamaian di dalam persaudaraan Kristen, saling mengasihi, saling menerima, saling menguatkan dan menolong, dan bersama-sama membangun iman untuk hidup dalam takut akan Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah mengajarkan kami untuk kami tetap selalu mengasihi musuh kami. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.